Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebentar lagi acara akan segera dimulai. Sebelum acara kita mulai, kami mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengatur nada dering ponselnya agar selama berlangsungnya acara tidak terganggu dengan nada dering ponselnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Ida Sulinggih Sane Secang Titiang. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerti, yang kami hormati Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Bali Nusra, Ketua, Sekretaris, dan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Rektor Universitas Hindu Indonesia terpilih beserta istri, para Wakil Rektor Universitas Hindu Indonesia, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Kaprodi, dan perwakilan dosen di lingkungan Universitas Hindu Indonesia, para ketua lembaga, kabiro, dan kabak di lingkungan Universitas Hindu Indonesia, serta seluruh undangan lainnya yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang di Aula Taman Asoka Universitas Hindu Indonesia dalam acara pelantikan Rektor Universitas Hindu Indonesia masa bakti 2022 sampai 2026. Rasa angayu bahagia kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asukerta waranugrahanya kita dapat berkumpul dengan sehat dan berbahagia pada hari ini, Kamis 6 Desember 2022. Bapak Ibu hadirin, adapun susunan acara pelantikan Rektor Universitas Hindu Indonesia masa bakti 2022 sampai 2026 yaitu diawali dengan tari penyambutan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan surat keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerti, pengambilan sumpah rektor, pelantikan rektor, pembacaan naskah pelantikan, penandatanganan fakta integritas, sambutan-sambutan, pembacaan doa, foto bersama serta pemberian ucapan selamat. Bapak Ibu hadirin, sebagai pembuka acara pada hari ini, mari bersama-sama menyaksikan persembahan dari tim kesenian Universitas Hindu Indonesia. Tari penyambutan, tari Padmani Puja. Kepada penari dan penabuh disilahkan.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerti oleh Sekretaris Yayasan. Kepada Bapak Sekretaris Yayasan, disilahkan. Surat keputusan SKP YPWK angka Romawi 1 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar periode 2022-2026. Yayasan Pendidikan Widya Kerti menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan Saudara Profesor Dr. Hewan Imade Damriyase MS sebagai Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar masa bakti 2022-2026. Kedua, masa bakti Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar 2022-2026
tersebut di atas adalah sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 10 Januari 2026. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 3 Januari 2022. Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Ketua Pengurus, cap ditandatangani Profesor Dr. Pil Iketut Ardana, MA. Sekretaris Pengurus, Kolonel Purnawirawan Dr. DRS Idewa Ketut Budiana, MPilH. Mengetahui Ketua Pembina Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawetenayu, Ketua Pengawas Irjen Polisi DRS Iketut Untung Yoga Ana, SAMM. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. Pertama, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI di Jakarta. Kedua, Ketua LL Dikti Wilayah 8 di Denpasar. Ketiga, Senat Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Keempat, yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Kelima, para dekan, Direktur Pasca Sarjana, dan pejabat di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar. 6. Arsip. Pengambilan sumpah rektor oleh Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti dan disaksikan oleh Ida Ratu Sulingge. Persiapan acara. Ida Ratu Sulingge, Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Rektor dipersilahkan menempati posisi. Pengambilan sumpah rektor oleh Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudara Profesor Dr. Hewan Imade Damria CMS bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Agama Hindu. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap Yayasan Pendidikan Widya Kerti dan seluruh civitas akademika Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang,
Juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Sumpah. Om Atah Paramawisesa akan memenuhi kewajiban saya sebagai Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Selanjutnya penandatanganan berita acara oleh Bapak Rektor disaksikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Pelantikan Rektor Universitas Hindu Indonesia masa bakti 2022 sampai 2026 oleh Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Naskah pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Januari 2022, saya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Badan Penyelenggara Universitas Hindu Indonesia Denpasar, dengan resmi melantik Saudara Profesor Dr. Hewan Imadeda Mriase MS berdasarkan keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerti nomor 01 garing SKP garing IPWK garing 1 garing 2018 tanggal 3 Januari 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Ketua Pengurus Profesor Dr. Pil.I. Ketut Ardana MA. Penandatanganan fakta integritas oleh Rektor Universitas Hindu Indonesia masa bakti 2022 sampai 2026 dan disaksikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Bapak Ketua Yayasan dipersilahkan kembali ke tempat duduk undangan dan Bapak Rektor dipersilahkan mengambil posisi di mimbar podium. Acara selanjutnya sambutan perdana dari Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia. Kepada Bapak Rektor, disilahkan. Om Swastiastu. Ratu Sulinggih sane dahat subaktinen titiang
Jero mangku taler sanedahat subaktin ditiang. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kirti, Bapak Wisnu Bawe Tenaya. Terima kasih Pak Wisnu sudah jauh-jauh dari Jakarta menghadiri acara pelantikan rektor dan sekaligus juga tadi pagi menghadiri acara pemelaspasan 2 gedung di Universitas Hindu Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah 8, Bapak Prof. Nengah Dasi Astawa. Terima kasih banyak sudah hadir juga pada acara yang sederhana dan acara internal dari Universitas Hindu Indonesia. Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kirti yang tadi telah melantik dan mengambil sumpah saya selaku rektor periode 2022-2026. Bapak Sekretaris Yayasan, Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Dewa Ketut Budiana, MPhil. Terima kasih Pak Dewa atas arahan-arahan beliau selama 4 tahun saya melaksanakan tugas di Universitas Hindu Indonesia. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan di Universitas Hindu Indonesia, hadir di sini Bapak Direktur Pasca Sarjana, para wakil rektor, para dekan, ketua program studi, juga hadir mahasiswa pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam memberikan sambutan terkait dengan pelantikan rektor 2022-2026, saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selama 4 tahun melaksanakan tugas tambahan di Universitas Hindu Indonesia dapat berjalan sehingga hari ini saya dapat dilantik, kemudian dipercaya lagi untuk melanjutkan periode 22-2026. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kirti atas kepercayaan, juga Ketua dan Sekretaris Yayasan beserta jajaran, dan tentu saya sangat berterima kasih kepada teman-teman di Universitas Hindu Indonesia atas kerjasama teman-teman di Universitas Hindu Indonesia. Karena perguruan tinggi yang paling penting adalah kekompakan dan bekerja bersama di dalam maupun di luar lingkungan perguruan tinggi. Dan tentu pada kesempatan yang baik ini juga saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan baik di tingkat yayasan maupun di perguruan tinggi yang memimpin Universitas Hindu Indonesia sebelumnya. Karena tanpa jasa-jasa beliau kita tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran, sehingga apa yang kita capai saat ini adalah melanjutkan perjuangan, kemudian pengabdian dan jasa-jasa beliau. Sehingga pada kesempatan ini mari kita bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah berjasa untuk Universitas Hindu Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya sangat bangga dapat menjadi rektor di Universitas Hindu Indonesia. Karena kalau lihat dari proses pelantikan, saya kira secara niskala skala kita laksanakan untuk mengabdi kepada Universitas Hindu Indonesia. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika atas kerjasama selama ini sehingga kita bisa melaksanakan walaupun dalam masa bakti 2018-2022
kita dihadapkan dengan situasi yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan, yaitu pandemi COVID-19. Tapi astungkare proses pembelajaran dan jumlah mahasiswa yang bergabung di Universitas Hindu Indonesia tidak terjadi perubahan yang sangat signifikan. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala L2 Dikti yang telah memberikan arahan dan pembinaan kepada Universitas Hindu Indonesia, serta penghargaan terakhir yang diberikan kepada UNHI pada beberapa hari yang lalu. Kemudian selanjutnya tentu dengan masa bakti 2022-2026 kita masih banyak pekerjaan-pekerjaan, harapan-harapan, dan target-target capaian yang belum kita capai. Jadi oleh karena itu tentu kami sangat mengharapkan kerjasama, dukungan yang lebih kuat lagi untuk mewujudkan visi Universitas Hindu Indonesia. Tadi saya banyak diuji oleh Pak Wisnu Bawotenaya terkait dengan kepemimpinan. Jadi saya ditanya, ada beberapa kepemimpinan yang bisa diterapkan terkait dengan memimpin satu institusi. Jadi yang saya jawab Asda Astebrata. Ternyata beliau banyak sekali memiliki konsep kepemimpinan. Salah satu yang beliau sampaikan adalah konsep kepemimpinan kereta api. Jadi saya tadi berpikir, wah ini berat kalau konsep kepemimpinan kereta api. Jadi konsep kepemimpinan kereta api itu berangkatnya tepat waktu. Kemudian pasti akan sampai di tujuan sesuai dengan visi dan menabrak siapapun yang melintas di rel kereta api selama kereta api itu berjalan. Wah, ini berat sekali. Sehingga saya akan modifikasi. Jadi konsep kepemimpinan LRT. Jadi memiliki jalur sendiri sehingga tidak menabrak siapapun. Ini Pak Wisnu, jawaban saya sementara terkait dengan ujian yang tadi, PR yang tadi diberikan oleh Pak Wisnu terkait dengan kepemimpinan. Dan sekali lagi, saya ingin mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama bekerja keras, bekerja sama, dan tidak mengenal lelah untuk memajukan Universitas Hindu Indonesia. Karena Universitas Hindu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan tentu terakhir tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada istri saya yang tercinta. Tepuk tangan dulu buat istri saya. Karena tadi telah mendampingi saya untuk ikut menjaya-jaya. Jadi kalau istilahnya Cak Lontong itu istrinya adalah istri cantik sendiri. Jadi cantik kalau sendirian, kalau rame-rame nggak cantik. Tapi kalau bagi saya paling cantik adalah istri saya sendiri. Karena kalau berani saya bilang tidak cantik, stabilitas nasional akan terganggu. Jadi biar tidak terlalu serius, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi malam saya cari YouTube-nya Cak Lontong, kayaknya ini materi yang baik juga kita sampaikan dalam acara pelantikan. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama 4 tahun bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu kembali sekali lagi saya mengajak untuk bersama-sama membangun dan membesarkan Universitas Hindu Indonesia. Karena di hati saya tidak ada selain Universitas Hindu Indonesia. Dan satu lagi adalah istri saya. Terima kasih, saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.
Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Kepada Bapak Ketua Yayasan disilahkan. Ratu Pendeta Sane Merago Suci, Ketua Harian Pengurus Parisada Hindu Dharma Pusat, Bapak semua, Bapak Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Wisnu Bawo Tenaya, Bapak Ketua L2 Dikti, Bapak Profesor Dr. Dasi Astawa, matur semua sampun Presiden Rao, Bapak Sekretaris Yayasan, Pak Dewa, kemudian saya lihat ini staf Rektor, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Sami, matur semua sampun Presiden hadir, para dekan, dosen, dan mungkin adik-adik mahasiswa serta panitia penyelenggara. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, hari ini tentu merupakan hari yang sangat berbahagia. Ini saya lihat dari 2022, 2026, 6 Januari 2022. Jadi angka itu jumlahnya 6. Saya tidak tahu nih Pak Dewa memilih tanggal ini gimana Pak Dewa kok bisa hampir 6 ini semua, 6 gitu ya. Luar biasa. Dan tentu dengan acara pelantikan rektor ini yang sekaligus juga dengan pemelaspasan gedung yang tanyakan pada para sesepuh namanya, Nabi Pak Dewa niki Carya Graha, gedung untuk para mahasiswa mengenyam pendidikan. Carya Graha. Jadi hampir semua gedung yang ada di Unhi ini kita sudah berikan nama sesuai dengan kosmologi yang ada. Matur semua ini juga ada Pak Prof Sukeya, saya ini sudah senyum-senyum melihat itu. Apa sudah cocok Pak Nge? Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Pak Dewo Budiana karena sudah mampu mengawal proses pemilihan rektor dengan baik, dan juga kita sudah melihat hasilnya sehingga kita bisa lantik hari ini. Dan ini tentu semua tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma, Bapak Wisnu terhadap kami, sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan-arahan beliau. Dan tentu semua sivitas akademika Universitas Hindu Indonesia. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan dengan pelantikan ini, yaitu bahwa dengan berbagai dinamika yang ada, dan tentu dengan terpilihnya Saudara Profesor Dr. Hewan Made Damriase bukan salah pilih. Dan dari sejak awal ketika kami diberikan tugas untuk sebagai pengelola badan penyelenggara ini, kami memperhatikan siapa yang paling tepat untuk menjadi rektor. Dan ini
sebetulnya saya tidak bisa memberikan lagi kata-kata karena fakta sudah berbicara bahwa dengan kepemimpinan Prof. Damriasa dan para wakil rektornya yang kompak sudah mengantarkan kita Universitas Indonesia tidak hanya di skala nasional tetapi juga di internasional. Latar belakang keluarga, kepribadian, dan juga prestasi yang dimiliki oleh Prof. Damriasa, baik sewaktu ada di Jerman, bahkan namanya dijadikan salah satu nama mikro atau virus atau apapun namanya dengan nama Damriasa. Ini adalah contoh bahwa bagaimana kita membuat pribadi kita menjadi internasionalisasi, menjadi dikenal tidak oleh di Indonesia tetapi oleh dunia internasional. Itu yang pertama. Kenapa saya mempunyai melirik orang ini? Yang kedua, berbagai pengalaman prestasi baik di jajaran struktural maupun fungsional sudah telah dialaminya dan saya kira ini akan tidak sia-sia. Dan ini tentu kerjasama yang kompak yang dilakukan oleh Kepala LL2 Dikti, Prof. Nengadasi Astawa. Mari kita berikan aplaus juga kepada Pak Nengadasi Astawa karena sudah berhasil mengantarkan UNHI menjadi salah satu universitas dengan akreditasi A terbanyak. Luar biasa. Ini adalah kerjasama yang luar biasa saya kira. Dan juga dengan berbagai prestasi dari mahasiswa. Dan tentu ini dari kerjasama para wakil rektor, WR1, WR2, WR3, saya kira ini sudah luar biasa. Dan prestasi yang dicapai sekarang ini tidak bisa berhenti di sini. Dan ini justru lebih berat. Mempertahankan itu lebih berat daripada mencarinya, mencapainya. Mempertahankan. Karena paling tidak ukuran keberhasilan berikutnya adalah apa yang dicapai hari ini. Di semua prodi, di semua fakultas, di semua program-program studi yang ada, Direktur Pasca Sarjana, capaian ini menjadi dasar penilaian. Untuk itu saya kira Saudara Rektor akan memilih tim kerjanya sesuai dengan core kompetensi yang dimilikinya. Dan kami menunggu untuk itu. Siapapun yang terpilih tentu adalah yang terbaik yang bisa mewakili Universitas Hindu Indonesia untuk bisa berkompetisi tidak hanya di Bali, di nasional, tetapi di dunia internasional. Itulah harapan kami dari yayasan. Oleh karena itu, kami sangat senang sekali melalui pelantikan ini karena kami sudah agak plong gitu. Tugas kami sudah agak ringan karena Pak Dewa sudah berapa bulan ini sudah bisa meredam dan bisa mengevaluasi dan menghasilkan. Semuanya itu tidak terlepas dari impian kita. Impian tentu ada perencanaan. Perencanaan tentu perlu eksekusi. Eksekusi itu perlu komitmen kita untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin bahwa masa periode kepemimpinan Prof. Damriasa akan berhasil dengan baik. Dan ini tentu kita harus memberi harapan dan harus mendukungnya untuk semua civitas akademiknya. Saya kira itu mungkin sambutan yang saya berikan dan mari berikan aplaus kepada Prof. Damriasa. Sekali lagi atas achievement yang luar biasa, tidak hanya bersinergi dengan di prodi saja, tetapi juga dengan pemerintah daerah, Bapeda, bekerja sama dengan Bappenas, luar biasa. Dan ini tentu kita akui sebagai salah satu bentuk indikator kita sebagai Universitas Hindu Indonesia, sebagai salah satu universitas yang ada di Indonesia. Akhirnya saya tidak lupa mengucapkan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Cek.
Sambutan berikutnya kami persilahkan kepada Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, kepada Bapak Koordinator LL Dikti Wilayah 8, disilahkan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya buka masker karena vaksin sudah 2 kali, antigen berulang kali, PCR juga berulang kali. Berulang kali aku sudah antigen, aku sekarang sehat, izinkan aku buka masker karena sedang kuat. Terima kasih. Om Swastiastu. Yang sangat-sangat saya hormati, sana banget susah yang titiang, ide pandita beserta ide pemangku, sana sampun rauh ring rahino mangkin. Yang sangat-sangat saya hormati, Ketua Umum Harian Parisade Hindu Dharma. Beliau adalah sejak dari ayah beliau saya sering berdiskusi di rumah beliau dan saya dianggap anaknya dan sering berdebat sama bapak beliau almarhum itu di Jalan Nangka berhari-hari sama beliau, sama bapaknya Pak Maijen Wisnu, sehingga saya sama keluarga beliau itu seperti sudah saudara. Jadi tidak ada jarak, karena kami memang bukan karena baru tapi sejak lama. Dan saya sering diundang oleh bapak beliau untuk makan di rumahnya, karena tahu saya dulu adalah pasal 34, fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang sangat-sangat saya hormati pengurus PHDI pusat yang lainnya, pengurus yayasan, Prof. Ardana, sekretaris, beserta jajarannya yang lain yang sangat saya banggakan, rektor yang baru saja dilantik Prof. Damri beserta seluruh sivitas akademika beserta ibu, dosen-dosen yang sempat hadir, para mahasiswa, undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa UNIHI ini saya lihat progresifnya luar biasa. Yang paling jelas saya lihat UNIHI ini selama hampir 7,5 tahun saya membina adalah adanya penguatan doa. Penguatan doa dalam arti praying, doa dalam arti dana, orang dan alat. Jadi karena itu sudah kuat, dana, orang dan alat, maka UNHI ini tidak begitu sulit menjadi perguruan tinggi yang hebat dan bermartabat. Saya yakin dan percaya. Apalagi kita, mohon maaf, adalah kita di lingkungan komunitas Hindu, karena kita di Bali, maka tidak ada jalan. Sangat keliru dan sedih kalau sampai UNHI dikalahkan dengan PTS lain. Karena modal dasarnya sudah luar biasa. Sentuhan-sentuhan Pak Damri sangat signifikan bersama dengan Prof. Ardana. Jadi menurut saya pemilihan Prof. Damri yang kedua kalinya ini adalah jalan ketiga yang luar biasa. Bapak dan Ibu harus mulai sekarang Prof. Damri juga membuat kader di UNHI ini. Karena tidak ada artinya kalau Prof. Damri nanti meletakkan kerangka landasan UNHI ini begitu sudah menjadi perguruan tinggi yang top di level Bali, nanti 4 tahun ke depan tidak dipersiapkan yang disebut dengan sumber daya manusia. Tidak eranya sekarang kita tidak memiliki anak emas dalam konteks yang positif dan progresif. Kalau lembaga seperti UNHI ini wajib menciptakan anak emas untuk menjadi kader pengganti kita. Karena tidak bisa pemimpin itu sekarang dengan datang tiba-tiba di zaman revolusi 4.0 to 5.0. Harus berdasarkan kaderisasi. Oleh karena itu saya minta Prof. Damri ini supaya mulai mengkaderisasi 4 tahun lagi siapa orang yang menjadi pemimpin. Syaratnya sederhana, Prof. Saya berharap bahwa Anda yang mau menjadi pemimpin di UNHI ini sering berkaca. Jangan baru doktor, baru profesor langsung menjadi pimpinan. Itu tidak menggaranti. Masuk dulu di kamar, lihat cocok nggak, punya nggak saya pengetahuan leadership. Kalau tidak punya pengetahuan leadership, jangan menjadi pemimpin. Apa itu leadership?
bukan mengajak orang lain bersama untuk mencapai tujuan, tidak. Apakah Anda sudah menjadi trendsetter? Apakah Anda sudah menjadi contoh? Apakah Anda sudah menjadi kiblat? Apakah Anda sudah menjadi referensi? Ini penting. Being example is much better than giving example. That is one criteria if you want become a leader like a rector in Unhi Denpasar. Jadi contoh, bukan memberi contoh. Pengetahuan itu penting. Saya tidak lagi namanya emotional question, spiritual question, lagi intellectual question saya tidak omongin karena sudah doktor pasti kandidatnya. Tapi you merenung sekarang, punya nggak kemampuan leadership? Seperti yang saya katakan tadi, menjadi contoh, menjadi kiblat, menjadi referensi, menjadi panutan. Kalau you belum pada posisi itu, ngidiolas dengan jadi rektor, pulesang ibani Jumah. Yang kedua, syarat yang kedua punya kemampuan manajerial. Ciri yang paling sederhana orang punya kemampuan manajerial itu apa? Tidak pernah mengeluh. You have capacity to change from zero to hero. From zero to hero. You have capacity or skill to change from nothing to something. From minimum to maximum. From introvert to extrovert. From the wasting time to be real time. Punya nggak you kemampuan begitu? Makanya sering berfoto di rumah. Bisa nggak punya kemampuan dari sing ada menjadi ada? Kalau tidak, jangan. Nanti you menjadi pemimpin simbol dan apa tilas. Singlah progresivitas, tidak punya legacy, tidak punya histori, dan tidak punya literasi. Kalau pada endingnya Anda tidak punya histori, tidak punya legacy, tidak punya literasi, ngengken jadi pemimpin. Pulesang ibani Jumah. Ini penting saya terangkan kepada teman-teman semua supaya jangan sering menyalahkan Pak Damri tapi tidak mengukur dirinya. You have capacity become a leader or not. Yang ketiga apa? Entrepreneur. Kolaborasi namanya leadership, managerial. Entrepreneur itu apa indikasinya? You harus apa? Kreatif, inovatif, produktif, dan progresif. Yang males bangun, sering menunda-nunda pekerjaan, sering menyalahkan orang lain. Iya kan, tak berani out of the box, senang di zona aman, terlalu perfeksionis, budaya instan, tidak ada action, tidak punya fokus, tidak punya strategic planning, jok pulsang ibane. Itu indikator-indikator orang punya jiwa entrepreneur. Jadi tiga ini penting Anda balut. Dan Pak Damri itu ada di sana. Jadi kalau dia itu jangan. Karena Unhi ini besar. Kalau besar mengecil gampang. Tapi kalau dari kecil membesar teori pohon susah. Jadi bagaimana merubah orang yang introvert menjadi ekstrovert? Itu harus dibangun dengan pendekatan-pendekatan tiga leadership. Saya paling senang memadukan tiga gaya kepemimpinan, Pak Maijen. Paling senang. Saya tidak suka menerapkan satu gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang saya idolakan adalah pemimpin partisipatif, demokratis, dan transformatif. Kalau terlalu partisipatif, pemimpinnya itu lama mengambil keputusan, menunggu partisipasi aja begitu. Besok ada perselisihan, berpikir, no action talk only. Kalau terlalu demokratis, ukurannya kuantitatif. Nanti punya senat 20, 11 milihnya jelek, menang yang 11, yang 9 yang bagus kalah. Karena kita berpakai demokratis, itu juga tidak bagus. Maka pada saat posisi itu, padukan dengan transformatif. Yang selalu berpikir progresif, yang selalu berpikir taktis, ya kan selalu berpikir dengan 5E. Enjoyment, enthusiasm, emotion, ya, efisien, efektif, dan endurance. Selalu berbasis itu. Jadi menurut saya, mengapa Unhi ini sudah banyak punya prodi A, mengapa Unhi ini banyak punya profesor, mengapa Unhi ini adalah sudah SDM-nya sudah begitu bagus, atmosfer akademiknya berubah, karena adalah kemampuan Prof. Damri mengkolaborasikan. Jadi itu penting Bapak dan Ibu sekalian. Saya selaku pimpinan di LLT Wilayah 8, merasa bangga juga melihat Unhi karena ada perubahan. Tatkala saya pertama masuk, saya masih agak emosional. Karena mengapa saya emosional? Karena saya malu.
Nanti kalau Unhi turun, nanti orang bernyanyi, malu aku malu sama Universitas Unhi yang di lautan Hindu ternyata lebih terpuruk. Kan malu kita. Oleh karena itu semua Sivitas Akademika Unhi harus menyingsingkan lengannya, harus menguatkan prinsip-prinsip dasarnya untuk mengabdikan dirinya menjadi manusia-manusia yang selalu manusia-manusia yang segolok sebayan take dan selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang benar-benar kita harus adopsi sebagai orang-orang Hindu yang moderasinya luar biasa. Jangan kita menjelekkan orang lain tetapi kita tidak pernah mengevaluasi kita. Kita harus menjadi orang moderasi, moderat yang benar-benar merepresentasikan kita adalah kitalah yang paling memiliki katakanlah sense of belonging, sense of responsibility, sense of crisis terhadap negara ini, terhadap Bali ini, terhadap Unhi ini. Harus ada seperti itu. Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tidak panjang lebar saya berpidato karena Unhi sudah bagus. Yang penting kalau pergi ke Kediri boleh juga naik motor. Selamat Pak Profesor Damri, Anda telah dilantik menjadi rektor. Bapak dan Ibu sekalian, demikian dari saya karena saya menghadapi orang-orang pintar seperti Prof. Damri, Prof. Ardana, ada orang-orang hebat, tentu saya tidak banyak berpidato, pada intinya nanti kita selalu berkolaborasi. Dan saya pun mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, sudah mau ke 8 tahun saya menjabat kepala LLDT melalui sekretaris, melalui koordinator dulu 4 kali dilantik, mungkin tahun ini juga saya berakhir. Saya tidak tahu berakhirnya apakah hari ini, apakah besok, apakah bulan depan, apakah 2 bulan, 3 bulan lagi, saya tidak tahu karena sudah masuk tahun ke-8, sehingga saya bisa saja akan diganti, tetapi saya siap apabila dibutuhkan oleh Unhi, walaupun saya sudah tidak menjadi kepala LLDT, demi pengabdian saya siap mengabdi ke Unhi maupun ngajar dimanapun, saya siap membantu Unhi apabila memang diperlukan. Dan tidak membuat bahwa suasana menjadi gaduh. Kehadiran saya harus menyamankan, menenangkan dan mengenakkan suasana Unhi. Saya walaupun menjadi kepala LLDT ini sudah 8 tahun, mau 8 tahun, saya kalau menjadi dosen di Unhi itu saya tidak lagi berorientasi yang bersifatnya materialistik karena hidup saya sudah selesai. Saya ini merasa hidup saya sudah selesai. Hanya ingin sekarang hanya 2 hidup saya itu adalah hidup saya hanya 2 sekarang, sehat dan berbagi. Jika itu yang Anda perhatikan, mau kapan Anda mengundang saya di Unhi, tidak perlu berpikir yang lain-lain, terpenting saya adalah sehat dan berbagi. Semoga Unhi semakin jaya dan kita juga semakin hebat. Itulah yang harapan saya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Om, Santi, 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 Om, semoga kita berbahagia. Sambutan terakhir dari Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerti, disilahkan. Om Swastiastu, salam Pancasila, merdeka. Ratu Pandita Sane Marga Suci yang tiang muliakan, Pak Prof. Dasi, Prof. Damri, Prof. Ardana, Dr. Budiana, Wakil Rektor, Sang Sami, Pak Direktur, semua Sivitas Akademika Unhi yang tiang hormati, yang tiang banggakan. Pertama, mari kita berdoa kepada Desa Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan lahir batin untuk hadir tadi melaspas 2 kantor. Mungkin kita menyaksikan pelantikan Pak Damri untuk melanjutkan tugas 4 tahun ke depan, 2022-2026. Yang paling utama dan penting dalam kehidupan sekarang, termasuk merefleksi tahun 2021 dan 2022, yang pertama dan utama adalah
kejujuran. Jujur modalnya untuk kita bisa mengevaluasi tadi. Kalau Pak Dasi sampaikan tadi ngaca, ya, berkaca tadi, artinya cocok enggak? Jujur kita, kalau kita kurang kita belajar. Tadi juga Pak Dasi sampaikan, utamanya doa. Kalau doanya Pak Dasi tadi, katanya ada dana, ada orangnya, ada alatnya. Tapi tiang doanya, tiang D-nya itu dia, U-nya itu bulat, kosong, gaib, hanya aku, tatuamasi. Dia adalah aku, oleh sebab itu perlu kejujuran. Boleh sembunyi di tempat terang. Kata orang Sunda, nyumpet di nucaang. Sembunyilah engkau di tempat terang. Jangan sembunyi di gua lawah, di gua gajah, atau masuk hutan, atau nyemplung ke laut. Kita harus jujur. Kita mencari orang jujur di negeri ini sekarang. Yang perlu sampaikan, kebetulan kemarin di Universitas Pancasila bersama Pak Wakil Presiden, termasuk Pak Menteri Agama, meresmikan 6 tempat ibadah agama yang diakui pemerintah dan negara. Itu universitas swasta yang pertama membangun tempat ibadah. Universitas negeri ada universitas 11 Maret. Kebetulan tiang ada di BPP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka tiang teriak terus salam Pancasila dan merdeka. Merdeka ini merdeka belajar, merdeka di dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, ngiring apa-apa yang kita ajarkan di universitas, suatu saat nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Orang hidup di muka bumi, siapapun dia, yang pertama dia ingin aman. Aman dan nyaman. Bukan aman dan nyem-nyeman. Aman, yang pertama. Yang kedua damai. Damai di hati. Damai ya, di bumi ini dan damai nanti kembali ke rumah wayah. Kemudian sejahtera dia, sejahtera dari sisi material. Seperti hukum Maslow itu. Ya, pangannya cukup, ya, sandangnya cukup, perumahan dan seterusnya. Kemudian terakhir tentu bahagia. Dia akan mencapai kebahagiaan, senang dia, happy. Ya, senang seperti Pak Dasi sampaikan, happy. Nah, oleh sebab itu di dalam agama Hindu juga yang banyak juga membaca, mendengarkan para sulinggih, para sesepuh umat untuk nasihat-nasihat orang tua-tua kita bahwa tribakti. Yang pertama swa arta. Arta itu tujuan. Jadi apa sih tujuan setiap individu kita ini? Yang pertama tentu tadi care terhadap kesehatan, care healthy, sehat dulu, sehat walafiat. Tadi Pak Dasi sampaikan sehat. Doakan beliau sehat supaya sering-sering ke Unhi. Tapi Pak Damri juga yang ingatkan, jangan lupa berbagi doa termasuk berbagi rezeki. Ya. Jadi artinya jangan biarkan juga kiri PC nanti. Ya, jadi pasal 34 fakir miskin, tidak boleh. Kita harus tingkatkan kualitas sumber daya manusia kita agar betul-betul sehat walafiat. Ya. Sehat tapi dari sisi fisiknya sehat, finansialnya sehat. Semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mengajak satu tadi kesehatan, care healthy, care terhadap pendidikan, jangan puas baru S1, terus yang dorong makin S1, S2, S3 dan seterusnya sampai ke guru besar. Mudah-mudahan semoga juga Unhi mempunyai banyak guru besar lagi, dokter-dokter yang dilahirkan dari Unhi. Kita membutuhkan dokter banyak. Di tingkat pusat kita lihat juga banyak semeton kita, ya. Kemarin, sekarang banyak bukaan juga di BRIN lagi membuka untuk deputi Badan Riset Inovasi Nasional. Kemarin yang baru juga menyeleksi untuk kegiatan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Maka yang perlu ingatkan, bila mengikuti seleksi ataupun menjadi rektor kah, jadi deputi kah, jadi menteri kah, jadi apapun, kuncinya ingat suka duka larepati. Baru saja kita punya dirjen, ada pergantian, PLT dari Bali. Yang tanya,
maka mari kita mengevaluasi setiap kegiatan kita apapun juga, apalagi di pemerintahan. Penilaiannya sangat banyak. Maka tiang ingatkan, track record hati-hati dengan digitalisasi. Track record digital itu bisa diikuti setiap saat. Jangan mudah gitu, bicara ngawur atau ngetik-ngetik ngawur. Maka kita ingin membangun umat manusia seutuhnya. Nomor satu, bayunya tadi sehat, pendidikannya maju, kemudian care terhadap sosial, hidup jangan sendiri. Ajari anak-anak mahasiswa kita untuk bergaul yang lebih luas. Kemudian kembangkan lagi, kaji lagi tentang konsep-konsep Hindu kita yang sangat luar biasa. Misalnya contoh, Desa Kalopatra. Desa itu bukan desa kelahiran kita di Gulingan, misalnya yang lahir di Gulingan, di Mengui. Tapi desa itu tempat, cepu opak, koordinat, daerah, wilayah. Itu desa, tempat. Kalanya waktu. Mau pagi, siang, sore, mau Senin sampai hari Minggu, mau Umanis Pain pun sampai Kliwon, mau Purnama Tilem dia, mau Sinta sampai Watu Gunung. Ini itu waktu. Kemudian patrenya keadaan, makin kondisinya COVID-19. Nah, oleh sebab itu tingkatkan disiplin, mangda kita sehat dan segera bangkit ekonomi kita. Yang lalu UNHI sudah melombakan entrepreneurship. Ngiring, dorong anak-anak kita itu mampu untuk bersaing dari sisi baik itu ekonomi maupun dari sisi yang lain. Sehingga tamatan UNHI betul-betul diminta orang untuk mengisi posisi-posisi terbaik di negeri ini dari segala macam lapangan pekerjaan. Ini yang tiang ingin dorong. Kemudian sekarang negara pemerintah sedang menanamkan, membumikan Pancasila dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tiang berharap di sini juga ada pusat kajian Pancasila (PKP). Kemudian buktikan Pancasila tersebut dengan aplikatif di lapangan, langsung bukti lapangan kerja nyata. Sekali Universitas Pancasila membangun tempat ibadah itu kenyataannya. Nanti ada bangunannya, ada dosennya, ada pedarma wacananya untuk mengisi siraman-siraman rohani kepada alit-alit kita, generasi yang kita siapkan nanti, siapa jadi rektor ke depan, siapa yang jadi dosen dan seterusnya. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian kebetulan yang ikut juga di PMK, Revolusi Mental. Kita semua adalah pelayan umat, pelayan rakyat, maka kita turun ke bawah agar tahu persis kondisi anak didik kita. Ini penting. Kemudian yang kedua, tertib manajemen administrasi dalam segala bentuk. Niki. Kemudian bersih hati, bersih pikiran sami, tidak saling jogjag. Kami sedang mengatasi juga tiang kebetulan tapi dipilih kembali untuk memimpin Parisade Dharma Indonesia Pusat sampai tahun 2026. Namun masih wenten dinamika kecil, masih sedang kita menghadapi wenten praktek hukum lah nanti. Yang sedang hadapi itu semua. Karena Parisade Dharma Indonesia yang lalu dibuka oleh Pak Presiden, Wakil Presiden, ya Pak Menkumham, Pak Mahfud MD yang sudah sampaikan kondisi kita. Nah, oleh sebab itu penting sastra, ilmu pengetahuan ini penting. Widya, ilmu pengetahuan sastra ini sangat penting, maka sumbernya, dapurnya adalah di universitas ini. Ya, niki tolong diisi. Contoh, misalnya bidang agama, budaya, peradaban, adat dan seterusnya. Nah, niki supaya tidak benturan, tetapi bersinergi. Dalam visi Ketua Parisade yang sampaikan berkolaborasi, kolaborasi pentahelik. Jadi tadi hubungan nanti UNHI dengan pemerintah, baik pusat maupun di provinsi maupun kabupaten dan seterusnya. Kemudian kolaborasi terhadap akademisi, universitas lain. Yang kemarin sampaikan kepada salah satu dekan di Universitas Pancasila agar juga berkomunikasi dengan UNHI. Sehingga PKP Pusat Kajian ini juga berkembang. Dan dengan universitas yang lain. Silakan lintas iman.
Ya, lintas iman supaya ada masukan sebagai warga negara Indonesia yang dasar negaranya adalah Pancasila. Tapi kita tidak lepas juga dari dasar agama kita Pancasrada. Betul-betul imbang nih. Dasarnya Pancasila sebagai warga negara, Pancasrada sebagai umat Hindu. Parisada Hindu Dharma Indonesia. Hindu Dharma Indonesia. Dharma ini kebenaran atau kebaikan. Kapan berbuat benar, maka yang sampaikan ngiring. Hari ini kita berbuat benar. Jangan nunggu besok. Yang kemarin sudah lewat. Maka Dharma agama, Dharma sastra, Dharma tula, Dharma gita, Dharma bakti dan seterusnya. Tadi yang sampaikan bagaimana tribakti tadi, swa arta, para arta dan parama arta. Nah, harus saling berkontribusi. Pak Damri dengarkan Pak Dasi dengarkan Pak Ardana, dengarkan yang lain para dosen, dengarkan juga mahasiswa kita. Sehingga dia tidak liar di jalanan. Jadi demo di jalan lebih bagus berdiskusi di gedung ini. Manfaatkan gedung ini, berdiskusi secara intelektual, cendekiawan. Ya, itu yang kita harapkan. Jangan liar di jalan. Apalagi saling hujat menjelekkan. Ingat tadi membangun manusia seutuhnya. Satu bayu, kedua sabdanya. Jaga mulut kita ini, artinya jangan pernah menipu, jangan pernah berbohong, jangan berkata-kata kasar, dan jangan membuat pisuna alias hoax. Niki banyak sekali di medsos seperti itu. Diajari anak-anak kita dan kita semua untuk hati-hati menggunakan jari jemari ini. Kalau salah masuk jeraji besi. Hati-hati nih. Kemudian terakhir tentu ya, kita membangun di samping bayu sabda hidupnya ya, agama itu ngiring dan pitutur orang-orang tua kita tata tentrem kertaraja ditata mulai diri sendiri di keluarga, kemudian di Banjar, desa dan seterusnya sampai tata negara. Kemudian tentu tata tentrem aman nyaman tadi, keamanan di universitas, keamanan di rumah tangga, keamanan kita di lingkungan seperti ini untuk menjaga. Karena yang terus sampaikan kepada umat samian, arti rumah kita, rumah Bali itu di mana yang paling penting natahnya luas. Kalau natahnya luas, kita tidak butuh AC. Artinya oksigen yang utama, nafas yang utama, udara yang bersih. Jadi dipelihara udara bersih di lingkungan universitas. Itu yang pertama. Kedua, air. Pusat-pusat air kita perlu dijaga. Ya, niki, karena air itu yang kedua, H2O. Ya, terakhir baru nanti pangan dan seterusnya. Nah, tadi dilihat dari skala dan niskala. Niki juga kita lihat. Ya. Nah, kita punya beberapa kejadian-kejadian selama tahun 2021 next ke depan. Contoh Gunung Semeru kemarin meletus, banyak banjir, angin ribut dan seterusnya. Kepedulian sosial universitas kita dan kita semua ngiring sami-sami untuk kita bergandeng tangan. Maka yang bilang kolaborasi pentahlik pada pemerintah, akademisi, entrepreneurship dan lintas agama termasuk media. Ngiring kita tumbuh kembangkan niki untuk saling berkontribusi. Tidak ada yang hebat kecuali mau mendengar, mau berlatih dan selalu berdoa kepada Desa Yang Dewasa. Dumugi semoga universitas niki semakin maju. Niki ke depan ini ada tahun-tahun politik, ya. Nah, niki yang ingatkan kembali banyak sekarang pikiran oligarki, artinya mengejar kekuasaan dan pakai duit. Nah, hati-hati bermain-bermain di situ sehingga kita berharap bersaing dengan baik. Banyak peluang, ya, yang ingatkan kembali banyak peluang di tingkat nasional. Kita membutuhkan juga tenaga profesional di tingkat pusat. Mangda, tamatan Unhi ini banyak yang bisa menduduki posisi-posisi tersebut di atas. Ajari juga, Mangda juga aventurir, siap bekerja di seluruh pelosok tanah air. Jadi tidak hanya di Bali, dia siap di Jakarta, di Medan, di Ambon, di Papua dan seterusnya. Inilah kendala-kendala kita, karena kalau tidak berpindah-pindah, dia punya pengalaman, nanti di dalam track record, nanti pengalaman pekerjaannya juga dia kurang sehingga diadu dengan yang lain, ini kadang-kadang bisa kalah poinnya di situ. Maka tiang melihat apa-apa yang pengalaman tiang untuk melihat di level-level eselon 1 di tingkat pusat seperti itu.
banyak juga yang ilmunya sendiri yang tidak dipahami, ilmu yang lain dia kuasai. Nika terbalik-balik. Niki yang perlu yang ingatkan sama-sama. Sekali lagi, selamat Pak Damri. Dulu banyak yang tanya, kok dokter hewan jadi rektor Universitas Hindu? Jangankan hewan aja mau nurut, apalagi orang. Nah, Nika yang sering saya sampaikan. Ya. Kenapa orang Bali misalnya penampan nampah babi? Kenapa yang Muslim tidak makan babi? Yang lihat babi itu habis makan tidur, malas, maka malasnya yang kita potong, ya malasnya jangan diikuti sehingga betul-betul kita nanti bisa rajin. Malas itu mati tergilas, jadi dak-dak di bawah. Oleh sebab itu harus rajin, semangat terus, semangat 45 ngiring, semangat untuk meningkatkan prestasi. Tadi yang pertama kesehatan, kedua pendidikan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Ngiring, kita komunikasi terus-menerus satu dengan lain. Tidak ada yang hebat kecuali mau mendengar dan berlatih. Nika mantan yang sampaikan sekali lagi, selamat Pak Damri, lanjutkan dan majukan Universitas Niki. Tentu Pak Damri didampingi oleh saktinya. Kalau dewa itu Brahma, saktinya Saraswati, Wisnu saktinya Laksmi, Siwa saktinya Parwati. Ya. Maka Niki ada Pak Damri, ada saktinya. Tolong nanti diingatkan terus Pak Damri, ya, jalan terus dalam trekkingnya sehingga Unhi semakin maju. Ini kemantan suksma. Om Santi 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 Om. Salam Pancasila. Merdeka. Acara selanjutnya pembacaan doa. Petugas disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Singgih Ratu Prana, Ratu Lingyang Tidang bos-bos santukan puniki pah-pahan ulaka mangdo sampun tidang keni Raja Pinulah sapunika. Om Awigena Mastu Namo Siddham. Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurawi Namo. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber penerang jagat raya beserta isinya, sebagai penuntun dan penganugerah kecerdasan, sebagai Maha Guru, pendidik dan pengajar, hamba datang menghadap, menundukkan kepala dan bersimpuh di kaki Padma Hyang Widi. Kami mohon anugerah dan pengampunan. Pada hari ini, Kamis 6 Januari 2022, kami Sivitas Akademika Universitas Hindu Indonesia menyelenggarakan acara pelantikan Rektor Masa Bakti 2022-2026. Dengan segala bentuk hormat dan dengan segala bentuk kerendahan hati, kami mohon kesuksesan acara ini. Asatoma Sadgamaya, bimbinglah hamba dari ketidaktahuan menjadi berpengetahuan. Tamasoma Jyotirgamaya, bimbinglah hamba kepada kecemerlangan pikiran. Mritiorma Amritam Gamaya, bimbinglah hamba kepada keabadian dunia.
Semoga Universitas Hindu Indonesia semakin jaya, jaya, jaya. Om Santi, Santi, Santi Om. Puput Suksemo. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di rangkaian acara pelantikan Rektor Masa Bakti 2022 sampai 2026 pada hari ini. Kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya akan ada sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat kepada Rektor baru beserta istri. Mohon berkenan Bapak Rektor beserta istri untuk mengambil tempat. Bapak Ibu tamu undangan akan secara bertahap untuk maju. Kami mulai dan mohon berkenan untuk Ide Sulinggeh, pengurus dan pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 untuk mengambil posisi. 어제와 다른 오늘이 오면 또 다른 만남을 기대하고 싶지만 아침이 Ide Sulinggeh, pengurus dan pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, kami persilahkan untuk menuju tempat santap siang bersama yang akan diarahkan oleh panitia. Selanjutnya kami persilahkan para wakil rektor, direktur pasca sarjana, para dekan dan kaprodi di lingkungan Universitas Hindu Indonesia untuk mengambil posisi. 언젠간 그대를 어떻게 잊어야 Kami persilahkan kepada para wakil rektor, direktur pasca sarjana, para dekan dan kaprodi di lingkungan Universitas Hindu Indonesia untuk langsung menuju tempat santap siang bersama yang akan diarahkan oleh panitia.
Selanjutnya kami persilahkan para perwakilan dosen, Kabak, Kabiro, Ketua Lembaga, dan BEM untuk mengambil posisi. Kami persilahkan juga kepada seluruh para panitia pelantikan, petugas, dan tamu undangan lainnya untuk berfoto bersama. Baik, kepada para perwakilan dosen, Kabak, Kabiro, Ketua Lembaga, BEM, Panitia, petugas, dan tamu undangan lainnya, kami persilahkan untuk santap siang bersama di aula ini. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, demikian tadi seluruh rangkaian acara pelantikan Rektor Masa Bakti 2022 sampai 2026 pada hari ini. Kami atas nama Panitia dan Civitas Akademika Universitas Hindu Indonesia mengucapkan selamat atas kembali terpilihnya Profesor Dr. DRH Imade Damriasa MS sebagai Rektor Universitas Hindu Indonesia. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Kami akhiri acara hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.